Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Kedatangan yang mengagumkan. Lena menuruni tangga pesawat dengan mata berbinar. Tubuhnya terasa bergetar oleh campuran rasa lelah dan kagum. Begitu kakinya menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, pandangannya disambut warna-warni kain batik dan senyum tulus para petugas bandara. Udara lembab Jakarta menyergap, namun membuatnya merasa hidup. Dalam hati Lena berbisik, perjalanan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Meski dia belum tahu seberapa besar perubahan itu. Setelah melewati pemeriksaan, Lena melihat keramaian yang penuh semangat. Penari dengan kostum tradisional menampilkan tarian penyambutan untuk para tamu asing. Suara gamelan berpadu dengan tepuk tangan orang-orang yang memadati area kedatangan internasional. Lena berdiri terpaku, merasa seperti berada di tengah dunia yang benar-benar baru. Ada sesuatu dalam sambutan itu yang membuat dadanya hangat, berbeda dari negara-negara lain yang pernah dia kunjungi. Seorang produser dari stasiun televisinya sudah menunggu dengan papan nama. Lelaki itu menjelaskan bahwa Lena mendapat tugas istimewa. Dia diminta meliput penampilan marching band Taruna Akademi Kepolisian yang akan tampil di perayaan Bastille Day di Paris. Lena tertegun. Baginya acara semacam ini terdengar biasa. Namun produsernya berkata bahwa penampilan tim ini akan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Disiplin yang menginspirasi. Hari berikutnya, Lena dibawa ke kompleks latihan Taruna Akpol. Suasana tempat itu membuatnya terkesima. Para taruna berbaris rapi, tubuh tegap, sorot mata tegas. Mereka berlatih dengan penuh semangat. Lena memandang sekeliling, merasa takjub melihat kedisiplinan yang begitu nyata. Suara hentakan kaki mereka menggema di lapangan yang luas, seakan menjadi denyut nadi kebanggaan bangsa. Seorang taruna bernama Bayu mendekati Lena. Pemuda itu berusia 28 tahun, tubuh tegap, wajah bersahaja. Namun ada wibawa yang memancar darinya. Bayu memperkenalkan dirinya dengan sopan. Suaranya tenang dan bersahabat. Lena langsung merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang para taruna ini dan tentang makna tugas mereka. Bayu menjelaskan bahwa mereka bukan hanya tampil sebagai marching band, tetapi membawa simbol budaya Indonesia. Lagu Maju Tak Gentar akan mereka mainkan dengan penuh kebanggaan. Kostum yang mereka kenakan juga syarat dengan ornamen tradisional dari berbagai daerah. Lena mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar karena merasa cerita ini jauh lebih mendalam daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari Lena menyaksikan latihan para taruna. Mereka berlatih di bawah terik matahari tanpa mengeluh sedikit pun. Setiap langkah, setiap hentakan kaki, dan setiap nada musik dimainkan dengan kesungguhan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lena mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan dan rasa hormat yang tumbuh di hatinya terhadap mereka. Di sela latihan, beberapa tentara Prancis ikut menyaksikan dan belajar menghormati cara para taruna Indonesia membentuk formasi. Lena terkejut ketika melihat tentara asing itu mencoba mengikuti gerakan mereka. Ada rasa bangga yang muncul meski dia bukan bagian dari bangsa itu. Untuk pertama kalinya, Lena merasa Indonesia punya sesuatu yang begitu istimewa, sesuatu yang tak dimiliki negara lain. Momen tak terlupakan di Paris. Mendekati hari perayaan Bastille Day, ketegangan terasa
Semua persiapan dilakukan dengan detail yang sempurna. Lena ikut menyaksikan bagaimana para taruna memperbaiki setiap kesalahan kecil dengan penuh kesabaran. Bayu memimpin timnya dengan ketegasan, namun tetap rendah hati. Lena merasa Bayu adalah gambaran nyata semangat seorang prajurit yang tak hanya disiplin, tapi juga berjiwa besar. Hari yang dinanti pun tiba. Jalan utama Paris dipenuhi penonton. Bendera berkibar di mana-mana, dan musik militer terdengar menggelegar. Para kepala negara duduk di kursi kehormatan, menunggu penampilan yang akan menjadi sorotan dunia. Lena berada di posisi liputan, siap melaporkan setiap momen penting. Namun di dalam dadanya, jantungnya berdetak semakin cepat. Marching band Taruna Akpol mulai memasuki jalur utama parade. Seragam mereka berkilau di bawah sinar matahari, penuh ornamen budaya yang memukau. Derap langkah yang rapi dan tabuhan drum yang menggema membuat suasana menjadi hening penuh takjub. Lena menatap tak berkedip, merasa seperti menyaksikan sesuatu yang jauh, melampaui sekadar pertunjukan. Nada, lagu Maju Tak Gentar mulai dimainkan. Suaranya membahana di sepanjang jalan, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Penonton bersorak. Banyak yang berdiri memberikan tepuk tangan. Beberapa bahkan mengangkat bendera kecil Indonesia yang mereka bawa. Lena merasakan air matanya mulai menggenang. Dadanya terasa penuh oleh emosi yang sulit ditahan. Di tengah sorakan itu, Lena memandang Bayu yang memimpin barisan dengan penuh kebanggaan. Tatapan Bayu lurus, tubuhnya tegap, dan setiap gerakannya terlihat sempurna. Lena merasa dadanya semakin sesak oleh rasa kagum yang tak bisa lagi disembunyikan. Dia merasa sedang menyaksikan sejarah yang akan diingat oleh banyak orang. Respons yang menggema. Tiba-tiba Lena melepas peralatan siarnya. Tanpa peduli pandangan orang sekitar, dia melangkah cepat ke arah Bayu. Para kru televisi yang melihatnya kebingungan. Namun, Lena tak peduli. Ada dorongan kuat dalam hatinya yang membuat semua protokol terlupakan. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan seluruh tubuhnya digerakkan oleh emosi yang meledak. Begitu, sampai di dekat Bayu, Lena memeluknya erat. Semua orang terdiam sesaat. Tak menyangka seorang presenter bisa melakukan hal seperti itu. Lena berkata dengan suara bergetar bahwa taruna ini dan timnya luar biasa. Bahwa inilah wajah sejati Indonesia yang membuat dunia terpukau. Suaranya penuh ketulusan, membuat banyak penonton ikut terharu. Sorak-sorai pecah kembali. Kali ini lebih meriah dari sebelumnya. Banyak orang memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa kepala negara tersenyum menyaksikan momen yang langka itu. Para kru televisi saling pandang, tak tahu harus melakukan apa. Namun, Lena terus memeluk Bayu dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Media asing mulai memotret dan merekam momen tersebut. Foto Lena memeluk prajurit Akpol langsung menyebar di berbagai negara. Berita tentang presenter yang tak mampu menahan emosi karena penampilan Akpol menjadi sorotan besar. Dunia seakan berhenti sejenak untuk memperhatikan kebanggaan Indonesia yang terpancar dari momen itu. Di tengah kegembiraan, beberapa media mulai membandingkan penampilan Akpol dengan marching band negara tetangga yang tampil berantakan di acara yang sama. Artikel-artikel muncul dengan tajuk yang menyoroti kedisiplinan dan profesionalisme Indonesia, sekaligus memunculkan perdebatan panas. Perbandingan itu menambah kontroversi, namun juga membuat nama Indonesia semakin harum. Reaksi di Eropa begitu beragam. Ada yang memuji ketulusan Lena, ada pula yang mengkritiknya karena dianggap tidak profesional. Namun, bagi banyak orang, momen itu justru menjadi simbol kekaguman yang tulus. Mereka melihat Indonesia bukan hanya tampil sempurna, tetapi juga menyentuh hati siapapun yang menyaksikannya. Bayu dan timnya
menjadi sorotan media internasional. Wajah-wajah muda penuh semangat itu memenuhi halaman depan surat kabar di berbagai negara. Mereka dipuji sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya punya budaya yang kaya, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu tampil di level dunia. Dengan penuh kebanggaan, Lena diwawancarai oleh banyak media. Dalam setiap kesempatan, dia selalu berkata bahwa ini adalah pengalaman paling mengharukan dalam hidupnya. Dia menjelaskan bahwa dia telah meliput banyak acara militer, tetapi tidak pernah merasakan semangat yang begitu tulus, seperti yang dimiliki para taruna Akpol. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Bayu menerima ucapan selamat dari berbagai pihak. Namun, dia tetap rendah hati, mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerjasama seluruh tim. Ucapannya membuat orang semakin kagum karena di balik ketegasan dan disiplin, ada hati yang besar dan penuh rasa hormat pada bangsanya sendiri. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi luar biasa bagi Lena. Liputan tentang dirinya dan para taruna Akpol memenuhi televisi, surat kabar, dan majalah di banyak negara. Namun yang paling membuatnya tersentuh adalah reaksi masyarakat Indonesia. Mereka merasa bangga, tersenyum haru, dan berkata bahwa inilah wajah sejati bangsa yang selama ini ingin mereka tunjukkan pada dunia. Di kampung-kampung, warga berkumpul menonton tayangan ulang parade Bastille Day melalui televisi nasional. Anak-anak menatap layar dengan mata berbinar, melihat pasukan Akpol yang gagah. Sementara para orang tua merasa haru dan bangga. Mereka menunjuk sosok Bayu dan teman-temannya, mengatakan bahwa inilah generasi muda yang membuat nama Indonesia berdiri tegak di panggung dunia. Kontroversi dan kebanggaan. Sementara itu di Eropa, banyak media mulai membandingkan kualitas penampilan Indonesia dengan negara tetangga yang tampil buruk di acara yang sama. Artikel demi artikel menyoroti perbedaan mencolok dalam disiplin, kekompakan, dan penghormatan terhadap budaya. Perdebatan pun meledak, memicu kontroversi yang tak bisa dihindari membuat nama Indonesia semakin mencuat. Bayu tetap melanjutkan tugasnya dengan tenang. Dia tidak larut dalam popularitas mendadak yang datang begitu deras. Baginya, yang terpenting adalah timnya telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bayu selalu mengingatkan rekan-rekan taruna bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras bersama, bukan milik satu orang saja.